يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد. Ini kita akan mempelajari sejarah Bani Abbasiyah, dinasti yang muncul setelah hancurnya Bani Umayyah pertama di Damaskus, Suriah. Siapakah Bani Abbasiyah ini dan siapa yang mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang lama berkuasa memimpin kaum muslim? Daulah ini didirikan oleh Abdullah As-Saffah yang berasal dari keturunan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Abbasiyah datang menggantikan kekuasaan Bani Umayyah yang berkuasa selama kurang lebih 100 tahun kurang. Ini antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah As-Saffah telah lama bersaing dengan Bani Umayyah hingga akhirnya saat Abdullah As-Saffah ini melihat momen yang tepat untuk menggantikan kekhalifahan Bani Umayyah II, mereka kemudian berperan mengaku sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, propaganda sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki hak untuk mendapatkan kekhalifahan dari Bani Umayyah I. Pusat kekuasaan Bani Abbasiyah. Kalau Bani Umayyah memusatkan kekuasaannya di Damaskus, Suriah, maka Bani Abbasiyah menjadikan Baghdad, Irak sebagai tempat pemerintahan mereka. Baghdad saat itu adalah pusat peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Betapa megahnya, indahnya, dan majunya serta bersinarnya kota Baghdad saat itu, saat Bani Abbasiyah menjadikan kota itu sebagai salah satu pusat kekuasaan mereka. Hingga saat kota-kota di Eropa itu masih gelap, jorok, becek, tidak dengan jalan-jalan, kota-kota yang dibangun oleh Bani Abbasiyah. Ja'far al-Mansur, khalifah di antara para pemimpin dari Bani Abbasiyah ini, juga orang yang sangat berjasa untuk menguatkan Bani Abbasiyah, ya, dan juga membangun kota Baghdad pada saat itu. Kemajuan Bani Abbasiyah pada masa Harun ar-Rasyid. Ini Harun ar-Rasyid adalah salah satu khalifah yang paling terkenal, paling berhasil dalam memimpin, kuat dalam kepemimpinannya. Dia terkenal dengan kesalehannya, semangatnya dalam berjihad. Setiap tahun dia isi waktunya itu dengan jihad dan ibadah haji. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, dia mengerjakan salat sunnah dalam sehari kurang lebih 100 rakaat. 100 rakaat itu salat apa? Ini adalah salat sunnah mutlak yang boleh dikerjakan kapanpun, dimanapun, dan berapapun yang ia ingin lakukan. Jadi terkenal dengan kesolehannya, semangat patriotismenya dalam jihad, giroh dan kecintaannya yang begitu besar kepada Islam. Para ulama pada masanya dimuliakan, para ilmuwan di masanya juga dimanjakan. Hingga akhirnya Harun ar-Rasyid mendirikan salah satu pusat ilmu, yaitu perpustakaan Baitul Hikmah. Perhatiannya terhadap ilmu agama dan pengetahuan umum membuat ia mendirikan perpustakaan terkenal, yaitu Baitul Hikmah, yang berisi berbagai macam kitab dari segala lini disiplin ilmu pengetahuan. Juga menjadi pusat penelitian pada saat itu. Namun sayangnya, segala macam pencapaian ilmu pengetahuan yang diraih oleh kaum muslim, baik kedokteran, matematika, fisika, dan yang lainnya, sayang harus hancur terbakar pada saat bangsa Mongol menghancurkan Baghdad, yaitu pada saat runtuhnya Bani Abbasiyah, pada saat khalifah yang terakhir lemah, yaitu Al-Musta'sim, pada saat orang-orang Syiah yang benci dengan Islam dan kaum muslim mendapatkan kekuasaan menjadi menteri,
salah satu menterinya Ibnul Alqami mengundang Hulagu Khan berkhianat kepada kaum muslim, mendatangkan musuh yang saat itu kaum muslim tidak mampu membendung serangan bangsa Tatar atau serangan pasukan Mongol, sehingga satu persatu daerah-daerah muslim berhasil dikuasai oleh bangsa Mongol, membuat mereka kemudian mampu menaklukkan Baghdad, jantung kekuasaan Bani Abbasiyah, salah satu kota terindah saat itu, hingga ribuan jutaan kaum muslim dibantai oleh orang-orang Mongol. Kaum muslim banyak yang dibunuh pada saat itu, termasuk juga khalifah terakhir Al-Musta'sim, demikian juga dengan keluarga istana, semuanya dibunuh. Mereka adalah bangsa barbar yang tidak mengerti, tidak menghargai ilmu pengetahuan. Buku-buku, segala macam pengetahuan dan penemuan ilmu pengetahuan yang diraih oleh kaum muslim harus hilang semuanya, terbakar, bahkan dihanyutkan ke dalam sungai Tigris atau sungai Efrat yang ada di Irak. Kemudian berubah sungai itu menjadi hitam karena tinta yang ada dalam buku hanyut. Pertanian, perekonomian, dan agraria maju saat itu. Masyarakat sejahtera, keamanan dan keadilan terwujud pada masa Harun ar-Rasyid. Kembali lagi ke Harun ar-Rasyid. Benar-benar negara yang ideal ya. Ini luar biasa puncak kemajuan kekuatan kaum muslim pada saat itu. Kemudian di Andalusia pada masa Bani Abbasiyah ternyata sudah berdiri Bani Umayyah II di Andalusia atau Spanyol. Sejarah masuknya Islam ke Andalusia dimulai pada masa Bani Umayyah I yang berpusat di Damaskus, Suriah. Ketika salah satu gubernurnya Musa bin Nusair, gubernur Bani Umayyah, jadi gubernur di Afrika Utara, dia melihat peluang untuk membebaskan Spanyol dari penindasan. Maka kemudian Musa bin Nusair ini mengirim panglima perang Tariq bin Ziyad untuk membebaskan Andalusia atau Spanyol dari kezaliman penguasanya terhadap penduduknya sendiri. Itu tekanan pajak, tekanan penguasa yang besar kepada rakyat Andalusia. Hingga akhirnya terjadi peperangan yang begitu heroik di Selat Gibraltar, Jabal Tariq, dan Allah berikan kemenangan kepada Tariq bin Ziyad. Setelah itu mulailah kaum muslim tinggal dan mendirikan kekuasaan di Spanyol, tetapi masih terpecah-pecah, belum berpusat pada satu kekuasaan. Ini awal mula masuknya Islam ke Eropa melalui Spanyol. Pada masa lemah dan hancurnya Bani Umayyah, keluarga mereka dihabisi oleh Bani Abbasiyah. Abdurrahman bin Muawiyah, nanti dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil, berhasil meloloskan diri hingga memasuki Andalusia. Kemudian nanti ia menyatukan kaum muslim di Spanyol menjadi satu kekuasaan hingga berhasil mendirikan dinasti Bani Umayyah II di Andalusia. Dialah pendirinya yang paling berjasa menyatukan kaum muslim di Spanyol. Ya, kurang lebih kondisi kaum muslim saat itu adalah terpecah-pecah, belum menjadi satu kekuasaan, satu kepemimpinan. Ini jasanya Abdurrahman Ad-Dakhil, luar biasa. Bani Umayyah II memiliki tokoh-tokoh fenomenal dalam dinastinya. Negara dan dinasti yang kuat pasti memiliki pemimpin-pemimpin yang hebat hingga menjadi fenomenal. Yang paling terkenal adalah pendirinya, yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil, pendiri Bani Umayyah II dan pemersatu kaum muslim yang terpecah-pecah di Andalusia, memiliki jasa yang besar terhadap Islam dengan mendakwahkan Islam, memiliki jasa untuk membawa agama Islam sehingga penduduk lokal Spanyol memeluk agama Islam dengan sukarela.
Penduduk Spanyol masuk ke dalam agama Islam tanpa paksaan. Hal yang berbeda nanti ketika umat Islam lemah, kemudian kekuasaan Islam dihancurkan oleh orang-orang salib Kristen, sehingga umat Islam dihadapkan pada dua pilihan, masuk Kristen atau tinggalkan Andalusia, hingga akhirnya kaum muslim meninggalkan Andalusia nanti ya. Pemimpin yang kedua yang fenomenal dan terkenal itu adalah Abdurrahman An-Nasir, Abdurrahman III. Di masa awal kekuasaan, dia dihadapkan dengan permasalahan negara. Lemahnya Bani Umayyah II, lemah, pemimpinnya lemah, pemerintahannya lemah, rakyatnya terpecah, kaum muslim terpecah-pecah, banyak berdiri kekuasaan, banyak pemberontakan dan serangan pasukan salib Kristen. Demikian pula dengan serangan dari negara Ubaidiyah Syiah yang berkuasa di Mesir. Tetapi semuanya Allah berikan keberkahan bagi Abdurrahman An-Nasir, semuanya berhasil ia selesaikan, tumpas. Hingga Bani Umayyah menjadi kuat kembali. Dia adalah pendiri kedua dari Bani Umayyah karena jasa-jasanya tersebut. Jadi di masa Abdurrahman An-Nasir, pemimpin-pemimpin sebelumnya ini membuat Bani Umayyah II, kaum muslim di Spanyol, terpecah menjadi beberapa kekuasaan. Muncul akhirnya Abdurrahman An-Nasir, tokoh yang kuat, berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada pada masa pemerintahannya. Alhamdulillah. Keruntuhan Bani Umayyah II di Andalusia. Jadi Allah menakdirkan kemajuan dan kemunduran untuk setiap peradaban dan pemerintahan. Demikian pula dengan kaum muslim di Andalusia. Musnah ketika para penguasanya mulai melupakan Islam. Ketika kaum muslim saling bertikai memperebutkan kekuasaan dan dunia, maka musuh-musuh Islam bersatu untuk membinasakan kaum muslim di Spanyol. Ya, setiap negara ketika sudah mencapai puncak kemajuan dan kekuatannya, kemudian mereka mulai lemah hingga akhirnya hancur. Peradaban Mesir ketika dipimpin oleh para Fir'aun kuat, kemudian Allah hancurkan. Peradaban Yunani Allah hancurkan. Mesopotamia Allah hancurkan. Demikian pula dengan peradaban yang dibangun oleh kaum muslim di Andalusia, Spanyol binasa ketika pemimpinnya jauh dari Islam. Ketika rakyatnya kaum muslim mulai meninggalkan Islam, maka orang Kristen bersatu untuk membinasakan kaum muslim. Ini adalah musibah yang besar yang menimpa kaum muslim. Kemudian lanjut, hal itu terjadi secara perlahan dimulai dari hancurnya Bani Umayyah II menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Jadi nggak langsung hancur ya. Kayak negara kita Indonesia dikhawatirkan menjadi negara-negara kecil, kepulauan. Merdekakan diri dari Indonesia, berontak kemudian memerdekakan diri seperti Timor Leste. Hal itu juga yang terjadi Bani Umayyah. Hingga satu persatu kerajaan-kerajaan kecil itu sebelum dikalahkan mereka saling bertikai. Kerajaan Granada, Cordoba, Sevilla, ya, itu masing-masing punya kekuasaan dan punya sultan, saling berperang, saling bertikai, kondisinya pecah belah, dimanfaatkan oleh orang-orang Kristen salib untuk menyerang kaum muslim, hingga kota terakhir yang ada di Granada berhasil dipukul, dikalahkan oleh pasukan salib Kristen pada saat itu. Kemudian kaum muslim dihadapkan pada dua pilihan, masuk ke Kristen atau keluar dari Spanyol. Banyak yang keluar dari Spanyol, yang bertahan menyembunyikan diri, berhasil ditangkap oleh penguasa Kristen di Spanyol, membuat kaum muslim disiksa dengan berbagai macam siksaan yang keji, laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknat siapapun yang menyiksa dan membantai kaum muslim di Spanyol. Amin. Inilah peristiwa paling menyedihkan saat hilangnya Islam dari Eropa, Spanyol. Kaum muslim di bawah Bani Umayyah II berhasil memakmurkan Spanyol selama 8 abad. Islam di Spanyol bukan sebagai penjajah. Kaum muslim di Spanyol tidak datang untuk menginvasi, menyerang Spanyol, akan tetapi membebaskan Spanyol dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam.
dari penindasan menuju kebebasan. Itu perbedaan ketika kaum muslim menaklukkan, membuka satu negara. Berbeda dengan yang dilakukan Inggris, Belanda, Jerman, Portugis ketika mereka menyerang wilayah-wilayah Islam. Mereka adalah penjajah yang banyak melakukan penyiksaan. Nauzubillah. Ini sejarah kaum muslim di Andalusia Spanyol hingga akhirnya hilang, hanya tersisa bangunan-bangunan yang bisa disaksikan sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي